Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran semester 2 ini setelah dievaluasi dari praktikum dari tutor tiap kita bertemu, ternyata masih banyak yang kesulitan di bagian dasar-dasar dari Blender 2.78 ini. Maka dari itu saya menyiapkan video pembelajaran ini. Bentuknya tutorial sederhana, singkat, dari mulai dasar sekali sampai ke yang bisa bikin objek, khususnya hard surface. Semoga saya bisa konsisten dan mari kita bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Semoga kita bisa belajar lebih banyak lagi. Selanjutnya, ini adalah tampilan pertama dari Blender 2.78 terlebih dahulu. Jadi kita bisa memulai dari 2.78. Nah, kurang lebih ini kalau tampilan Blender 2.9. Kalau beberapa contoh, ini karya-karya yang dibuat arsitektural dari 2.9. Tampilannya lebih dinamis sehingga lebih mudah digunakan. Dan untuk 2.9 kita udah bisa menggunakan klik kanan, klik kiri maksudnya, klik kiri untuk select. Nah, kurang lebih ini tampilannya. Bentar, saya tampilkan. Kemarin ada yang masukkan juga, itu biar kelihatan saya lagi ngeklik apa, terus lagi mencet apa. Jadi sekarang teman-teman bisa melihat di sebelah sini. Nanti kalau misalkan saya pilih spasi, atau klik A tuh muncul, atau klik kanan atau klik kiri, nanti bisa muncul dari sini. Jadi teman-teman tinggal lihat aja dari sini. Seperti seperti yang sebelumnya, kita belajar mulai dari interface dulu. Interface Blender kurang lebih seperti ini. Setiap interface-nya ini bisa di customisasi, bisa di edit kayak gimana tuh, kayak gini. Jadi setiap dari bagiannya ini dia akan memiliki sudut-sudut seperti ini. Kalau misalkan kita tarik, dia bisa membelah menjadi dua. Jadi bisa di cloning areanya. Misalkan ini juga bisa ditarik ke bawah, kemudian bisa ditarik ke atas. Kalau misalkan kita mau menghapus bagian yang ini, misalkan mau disatukan dengan yang ini, kita tinggal tarik, klik, kemudian tarik ke bagian tengah yang akan disatukan. Seperti ini. Oke, kemudian untuk memutar-mutar tampilan layar, kita juga bisa menggunakan klik tengah pada scroll. Jadi scroll biasanya di scrolling, kita klik tengah untuk memutar-mutar tampilan objek. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan scroll, fungsinya adalah untuk zoom in, zoom out ke titik utamanya. Kemudian bagian utamanya lagi di Blender itu pasti ada gimbal yang bisa digunakan untuk menggeser-geser objek. Kemudian di sini kalau misalkan teman-teman orangnya pelupa seperti saya, mana aksis atau mana sumbu X, mana sumbu Y akan dibantu juga oleh keterangan di sebelah sini. Jadi kalau misalkan warna biru berarti sumbu Z, warna biru itu sumbu Z yang warna biru, warna hijau sumbu Y, warna merah sumbu X. Kemudian pada tampilan utama, pada tampilan pertama kali akan muncul 3 objek utama. Satu adalah kamera, ini kamera. Kemudian ada lampu yang ini. Kemudian ada objek berbentuk kubus untuk pertama kali. Nah, di bagian panel-panel kita juga bisa melihat bagian atas ada panel informasi. Kemudian, kalau setiap panelnya ini dia akan diwakili oleh kotak kecil di sebelah kanan atas ataupun kiri atas atau kiri bawah. Jadi kiri atas seperti ini artinya kita sedang berada di gambar outliner. Kemudian misalkan yang ini kita sedang ada di properties, dan ini kita sedang ada di 3D view. Ini ada timeline untuk animasi, kemudian yang ini untuk informasi. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan ketika menggunakan Blender, khususnya Blender 2.78 ke bawah,
Ketika kita menggunakan klik kiri maksudnya, menggunakan klik kiri, dia tidak akan menselect apapun, dia hanya memindahkan objek berwarna merah, putih, hitam ini. Fungsi utama dari 3D cursor adalah menjadi titik awal kemunculan sebuah objek. Jadi kalau kita misalkan membuat sebuah objek plan, dia akan muncul tepat di tengah-tengah 3D cursor ini. Kalau si 3D cursor ini mau ditengahkan, kita bisa menggunakan cara primitif. Kita bisa menggunakan 3D cursor di sebelah sini. 3D cursornya kita nolkan semua. Muncullah 3D cursornya berada di tengah-tengah. Begitu. Kemudian, nah, yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini dia merupakan bagian dari 3D view. Bagian dari 3D view ini kalau yang di sini biasanya disebut apa ya? Disebut tools, panel tools. Kemudian yang sebelah kanan ini biasa disebut property atau ya transform atau property, ya semacam itu. Untuk memunculkannya ada beberapa cara, misalkan dengan cara atau memunculkan atau menghilangkannya. Cara pertama adalah dengan menggeser seperti ini. Kalau digeser dia akan muncul titik tambah seperti ini. Geser seperti ini, muncul titik tambah. Untuk memunculkannya lagi bisa dengan mengklik simbol tambah di sini. Untuk cara cepatnya kita bisa menggunakan keyboard. Dengan keyboard T untuk tools, kemudian menggunakan keyboard N untuk yang sebelah kanan. Tampilan dasarnya itu. Kemudian di tampilan tools dia akan ada muncul panel tools. Tools ini fungsi utamanya adalah untuk menggerakkan atau merubah variabel dari sebuah objek. Misalkan untuk translate ini artinya untuk memindahkan. Nah, translate or move selected item atau memindahkan item yang sedang dipilih. Shortcutnya G, jadi kalau bahasa Inggrisnya grab atau dalam bahasa Indonesia pakai gerak ya, untuk mengingat, untuk gampang mengingat. G ini untuk gerak, seperti ini, menggerakkan atau menggunakan translate, gerak-gerak. Kemudian rotate ini untuk merotasi sebuah objek, merotasi berdasarkan sumbunya. Berarti kalau kita rotate dia muter-muter kayak gini, atau shortcutnya R gitu. Kita undo. Kemudian untuk scale ini untuk memperbesar dan memperkecil, misalkan memperkecil, memperbesar, atau kita bisa menggunakan shortcut S besar kecil besar kecil. Kemudian kita juga bisa menduplikasi objek ini. Kalau misalkan objek ini mau kita jadiin dua, kita bisa menggunakan duplicate seperti di sini, atau shortcutnya Shift D. Duplicate atau Shift D. Shift D. Seperti itu. Untuk mengetahui shortcutnya, sebenarnya banyak sekali bertebaran di internet ya, shortcut yang tersedia untuk Blender ini, khususnya Blender 2.78, apalagi itu informasi lebih banyak. Tapi kalau mau melihat langsung, mengetahui langsung adalah dengan mendekatkan kursor pada sebuah tools, nanti akan muncul shortcut G misalkan untuk translate. Begitu. Kemudian selanjutnya ada create ini berfungsi untuk menciptakan, membuat atau menciptakan sebuah objek. Jadi misalkan plane ini untuk membuat sebuah bidang datar, cube untuk membuat sebuah kubus, circle untuk membuat sebuah, hilang, delete, circle untuk membuat sebuah lingkaran. Mana ini 3D kursornya kok hilang? 3D kursor kita nolkan dulu. Kemudian ini membuat sebuah lingkaran. Kemudian ada juga UV sphere, ada icosphere, ada silinder, cone, kemudian torus atau lingkaran, ada grid untuk membuat sebuah grid, kemudian ada monkey untuk membuat kepala monyet. Nah, ketika kita sedang membuat sebuah objek, ketika kita membuat
objek ya, kita juga bisa mengedit properti utamanya. Ketika kita membuat sebuah objek, pertama kali membuat sebuah objek, misalkan kita membuat sebuah cube atau kubus, kita bisa melihat properti khusus. Properti khusus ini adalah properti khusus objek ini. Misalkan untuk kubus, radiusnya dari tengah menuju ke samping ukurannya berapa, kemudian generate UV-nya, atau bisa melihat view-nya. Nah, jadi segi 4 pas dari sudut pandang. Kita juga bisa mengedit lokasi dari standarnya. Kenapa saya perbincangkan ini? Karena kalau kita misalkan membuat sebuah cone, kemudian kita kembali ke objek yang tadi, dia akan berubah. Dia tidak lagi memiliki properti yang tadi. Jadi contoh sederhananya, ketika kita membuat sebuah torus, nah kita bisa mengedit bagian khususnya, misalkan major segmentnya. Nah, ini kan major segment itu jumlah ininya ya, digeser-geserin aja, nanti kalian akan tahu. Kita atur di 16 misalkan, kemudian minor segment ini bagian yang ke sampingnya. Nah ini, kemudian ada juga major radius, jadi radius bagian keseluruhannya, ada minor radius atau bagian radius dari ini, besaran lingkaran donatnya. Kemudian kenapa ini penting? Misalkan ketika kita mau memulai sebuah objek, kita biasanya berupaya untuk si objek ini tidak terlalu banyak titiknya, jadi tidak terlalu banyak segmentasinya kayak gini. Jadi mengupayakan seminimal mungkin objek ini bisa berbentuk, misalkan berbentuk bulat seperti ini, tapi tidak terlalu banyak segmentasinya. Jadi kita bisa pilih ini misalkan di 12, kayak gini juga memungkinkan, karena nanti akan berpengaruh pada rendering. Jadi kalau misalkan kita ngedit terlalu cepat kayak gini, kalau misalkan dia segmentasinya banyak, dia tuh si komputer akan bekerja lebih keras gitu. Kemudian ada curve dan lain sebagainya. Misalkan tadi lampunya hilang ya, kita juga bisa membuat lampu poin di sini. Gitu. Kita juga bisa bikin teks, kamera, menambahkan kamera dan lain-lain. Ada beberapa mode dalam Blender ini. Misalkan untuk object mode, dia akan memilih sebuah objek seperti ini. Dia hanya bisa menggerakkan keseluruhan objek, merotasi keseluruhan objek, atau men-scaling keseluruhan objek. Tapi kalau di edit mode, kalian bisa mengedit lebih spesifik sampai ke 3 hal ya. Ada vertex, edge, dan face. Perbedaannya, kalau vertex itu titik ya. Pertemuan titik dengan titik adalah garis atau edge. Kalau ada sebuah ruang yang dilengkapi oleh garis, bisa disebut bidang atau bisa disebut dengan face. Kita bisa juga memilih di edit mode ini, bisa memilih berdasarkan vertex atau edge, garis, atau menggunakan face seperti itu. Kemudian kita juga bisa, ini kan kalau kalian perhatikan, objek si gimbalnya ini, si area apa namanya itu, ya ini ini nih bentuknya kan seperti ini ya, berbentuk panah. Berbentuk panah ini karena dia fungsinya sekarang menjadi translate atau memindahkan objek berdasarkan sumbu tertentu, misalkan sumbu Y, sumbu X, dan sumbu Z. Tapi kita juga bisa merubah si gimbal ini, istilahnya ini gimbal ya. Gimbal ini menjadi misalkan untuk scaling di sini ya, dengan scaling, jadi besarannya seperti ini. Atau kita perkecil dulu, set begitu. Atau kita juga bisa memilih gimbal yang berdasarkan rotasi, jadi rotasi hijau, rotasi merah, dan rotasi biru
Selain itu kita juga bisa memilih, kalau ini kan dia si gimbalnya ini tegak lurus berdasarkan global atau berdasarkan keseluruhan tempat kerja kita ya. Tapi kita juga bisa memilih berdasarkan lokalnya. Misalkan kalau berdasarkan lokal, lihat dia akan secara lurus bergerak sebelah sini begini. Atau berdasarkan gimbal, jadi dia hanya berdasarkan gimbalnya. Atau kita balikan lagi berdasarkan view, jadi kelihatannya dari arah mana. Ini bisa diedit seperti ini, tapi untuk mempermudah usahakan pakai global aja biar mudah ya, kecuali nanti biasanya kebutuhan-kebutuhan khusus. Nah, selain dari object mode, kita juga untuk berpindah dari object mode ke edit mode, kita bisa menggunakan teknik cepat atau shortcut, yaitu tab ya, untuk pindah dari edit object mode ke edit mode. Pastikan kursornya ada di tengah kalau misalkan mau pindah dari object mode ke edit mode. Kemudian yang lainnya ini nanti akan dibahas khusus. Kalau kalian misalkan membutuhkan, cari aja tutorialnya. Kita akan fokus ke standar aja. Kemudian kita juga bisa, yang kalian lihat saat ini adalah tampilan berdasarkan ini dia, solid. Jadi kita juga bisa melihat hasil akhir dari Blender ini, misalkan menggunakan render. Nah, ketika diekspor kita mau bikin gambar, kita bisa ekspor seperti ini. Hasil ekspornya akan seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan rendered mode view render, dia akan lebih lambat. Kalau kalian lihat proses renderingnya lama, maka kita biasanya berpindah-pindah dari satu mode tampilan ke mode tampilan. Untuk mempercepatnya biasanya kita menggunakan Z untuk pindah dari dari satu preview mode ke wireframe. Ini wireframe. Kalau misalkan ditambahkan dengan shift, itu masuk ke mode render. Kalau ditambah dengan control, itu jadinya undo. Nah, jadi kalau undo mah mengulangi kesalahan yang sama. Ada beberapa mode preview, ada beberapa mode shading, yaitu render, material. Jadi warnanya hampir sama dengan warna ketika di render. Dan mode tekstur, mode solid, wireframe, dan ada bounding box. Selain itu, kemudian ada juga layer di sini. Layer ini fungsinya untuk kalau misalkan kita mau mengedit satu objek supaya yang bagian lainnya tidak teredit, kita bisa memisahkan objek-objeknya berdasarkan layer ini. Kalau misalkan di sini kita bikin plane misalkan, nah, kalau teman-teman perhatikan warnanya hitam ya, karena memang di sini nggak ada lampu, di layer ini nggak ada lampu. Jadi kita bikin point misal, nah, baru dia kelihatan warnanya. Gitu. Nah, di layer ini juga kita bisa mendouble, bisa pindah dari layer satu ke layer yang lainnya dengan menggunakan nomor yang ada di atas keyboard. Yang ada ya di atas ya, bukan numpad ya. Nomor 1 dari layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0 maksudnya 0. Itu kemudian kita juga bisa menggunakan, kalau kita biasanya menggerak-gerakkan sebuah objek, kan dia bergerak seenaknya gitu ya. Kita juga bisa menggunakan snapping. Snapping ini fungsinya adalah untuk men-snap ke satu titik tertentu. Misalkan kalau ini kita berdasarkan increment atau berdasarkan ukuran garis-garis ini. Jadi kalau kita gerakan, dia akan men-snap dari satu titik garis ke titik garis yang lain. Ini ya, berdasarkan titik garis. Kemudian kita juga bisa pilih berdasarkan vertex misalkan. Kalau kita geserkan, kita grab ke arah sini, dia akan snapping ke vertex tertentu, vertex yang lain. Kemudian kita juga bisa pilih edge untuk men-snapping ke edge seperti ini, atau ke face untuk snapping ke face.
kurang lebih seperti itu. Kita akan berlanjut di video selanjutnya supaya videonya tidak terlalu panjang. Ini aja udah panjang banget. Terima kasih. Let's meet again in the next video.